Kalau jalan yang berlobang Bu Ibu itu masih bagus, tapi kalau lobang yang berjalan ini bahaya. Jalan belobang banyak aja nah, nuju nang Malintang hendak nuju ke Mangguruh itu banyak aja jalan belobang, itu masih kawa di hayau dan itu bebas mahayaunya. Tapi kalau lobang nang berjalan ngeri ini. Di balik senyumnya para wanita ada tangisan para pria. Dompet karing tahulah. Ceramah agama sekitar Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Guru Muhammad Yanur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum dan sesudahnya ulun ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri Isra'i wa Mi'raji sayyidi waladi Adnan wa dzikral hawliyati Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani waliyir Rahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibir Rahman wa Fatihil Jinan wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wassahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu Nabi SAW, serta yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, bil khusus hadir di hadapan kita Abah Anang Bidin yang tadi beliau telah memimpinkan tahlil dan zikir nasyid, serta yang terhormat para pejabat pemerintah baik dari sipil, TNI maupun Polri, semuanya yang berhadir, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan. Mudah-mudahan barataan yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah, serta tidak pulang dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini Allah izinkan kita berkumpul untuk mengingat peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi sekaligus menghaul Abah Guru. Malam hari ini malam Arba yang menurut penanggalan dari sidang isbat apa ngarannya, tim ru'yat dan hisab itu menyatakan malam hari ini jatuh malam 1 Sya'ban, karena tadi malam setelah dipantau hilalnya kada kelihatan, maka istiqmal Rajab digenapkan jadi 30, maka malam hari ini 1 Sya'ban. Berarti malam ini 1 Sya'ban, insyaallah nisfu pun malam Arba juga berarti, insyaallah lah. Nah kita nang kada ahli ini umpat nang ahli ya, nang ahli madahakan malam ini hidup ya sudah ada hidup aja kada, tapi mangancang-ancang tuh kita lain mau kita bisa menghitung sorangan kan. Tapi sebelum ulun nuruskan tausiah ini, ada yang ingin ulun garis bawahi. Malam hari ini malam 1 Sya'ban
itu tahambur di medsos, di grup-grup WA, bahkan mungkin di Facebook atau di mana, pasti ada tulisan kayak ini, malam ini malam 1 Sya'ban, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberitahukan malam ini malam 1 Sya'ban kepada orang lain, maka ia apa jarata mana HP-nya dulu, mencek dulu nah. Ini kada diperjelas nih kena ngaleh ngapa gigir. Nah mulai malam ini ba'da maghrib sudah masuk 1 Sya'ban. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberitahukan berita 1 Sya'ban kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Ujar ini nah siapa ampun tulisannya nih nah, maka tahambur nih di WA, nama Rasulullah lagi dibawa. Hati-hati loh, ini hadis apa bukan? Bukan. Cari aja di hadis adalah nangin toh, sampai pian cari dalam kitab hadis nang paling palsu sekalipun kada pacang tatamu, saking palsunya hadis ini. Tapi tahambur di grup WA, maka menisbatkan ini kepada Nabi Muhammad. Berhati-hatilah ayyuhal muslimun, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Rasulullah. Siapa nang berdusta atas nama aku, berarti sudah mamasan kapling di dalam neraka. Hati-hati loh, jangan sembarangan menisbatkan sabda Rasulullah, sabda Rasulullah. 1 Rajab tadi kayak itu juga, siapa yang mengabarkan 1 Rajab kepada yang lain, maka haram api neraka menyentuhnya. Baya Sya'ban datang kayak itu pulang, hadisnya berubah 1 Sya'ban. Han, siapa kaparawinya nang ini nih? Ada jelas juga nah. Ulun cuma sekadar mengatakan itu aja bang, sekadar mengatakan itu aja. Artinya mun ada dapat info-info nang kakak itu dusta nih toh, jangan ditanggapi. Maka ujungnya di bawah mengancam pulang. Teruskan kabar ini kepada 10 teman-teman Anda. Ujar, nanti Anda akan mendapatkan hal yang menguntungkan, atau apabila Anda tidak melanjutkannya maka Anda bisa mendapat musibah. Mual benar orang diancam. Biasalah pian tatamu nang kita. Nah, jangan dipercaya tuh dusta orang nang itu. Nah, nambujur tuh kayak ini nah, nambujur tuh kayak ini. Tapi ini lain Rasulullah lah. Barang siapa memberitahukan 1 Sya'ban kepada orang lain, maka tahulah orang tersebut. Nah itu bujur nih barang siapa mengatakan setelah hari Selasa itu hari Rabu, maka benarlah ia. Nah itu bujur nih kada salah kada. Barang siapa sholat Jumat di hari Sabtu, maka sesatlah ia. Nah itu bujur nih tapi itu lain sabda Nabi, itu ulun nembak pandir. Nah makanya nang kayak itu tuh jangan ditanggapi lah, jangan ditanggapi gitu. Kasihan umat Nabi ini ditipu-tipu pakai tulisan nang kayak itu. Nah makanya Pak Ai Bu Ai di medsos itu jangan ditaguk bulat. Ini ada dapat grup taguk, ada dapat grup taguk, jangan di kolom-kolom aja. Nah itu di medsos lah. Nah sudah, kita kembali ke tema acara kita malam hari ini. Malam hari ini kita ikut memperingati acara Isra wal Mi'rajnya Nabi, sekaligus mahauli abah guru. Isra wal Mi'raj adalah mukjizat baginda Nabi terbesar kedua setelah Al-Quran, dan ini hanya Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Tidak ada satu manusia pun yang diberikan perjalanan seperti ini kecuali Nabi kita Muhammad. Perjalanan yang super panjang, jaraknya jauh, memakan waktu yang normal mestinya puluhan ribu tahun itu bisa hanya sampai. Mekah Palestina 1 bulan, Palestina naik ke langit ada yang memperkirakan 500 tahun, per buah langit 500 tahun. Berarti perjalanan Nabi tulak aja sampai langit ke-7 4.000 tahun 1 bulan, bolak balik 8.000 tahun 2 bulan.
belum lagi perjalanan Nabi Sidratil Muntaha, Mustawa dan lain-lain. Panjang perjalanannya itu. Tapi di dalam kitab ada diceritakan bahwa antara Baitul Maqdis dengan Mas'adul Malaikah, tempat turun naik malaikat. Jadi kenapa Nabi itu Isra Mi'rajnya ditujukan ke Baitul Maqdis? Itu jawabannya karena Baitul Maqdis ini pintu yang paling dekat dengan langit. Pintu langit yang paling dekat dengan dunia itu letaknya bebujuran Baitul Maqdis. Sampai ada yang menulis di dalam kitab itu, aqrabul ardi ilas sama. Aqrabul ardi ilas sama itu yang dimaksud Baitul Maqdis. Tempat di muka bumi yang paling parak lawan pintu langit. Maksudnya Mas'adul Malaikah, tempat turun naiknya malaikat. Sampai ada yang memperkirakan dalam kitab itu jarak antara Baitul Maqdis dengan Mas'adul Malaikah bisama niyata asyara milan, 18 mil. Misalnya pian menghitung mil tak? Kita hitunglah. 1 mil itu kalau diganapakan 2 pal setengah. Nya ada riwayat 1 mil 1 kilo 1,6 kilo. Tapi ulun mengambil nang jumlahnya terbanyak aja gini. Ada yang mengatakan 1 mil itu 2,464, ganapakan 2,5 pal, 2 kilo setengah. 18 mil dikali 1 milnya 2,5. Nah berarti 45 km mulai Masjidil Aqsa Baitul Maqdis naik ke Mas'adul Malaikah tuh 45 kilo. Mulai melintang ke mana nek? 45 kilo ke mana? Martapura. Melintang ke Martapura 45 kilo, cagatakan ke atas. Melintang ke Martapura berkunjur, cagatakan ke atas 45 kilo. Itu tingginya Mas'adul Malaikah. Kita terbang pakai pesawat itu biasanya ketinggian pesawat itu 10 sampai 11 km tingginya, dari bawah naik ke atas 10 sampai 11 km. 4 kali jatah pesawat terbang dinaikkan lagi ke atas. Di situ Mas'adul Malaikah. Kalau pian hendak mencek, naiki seorang. Kalau kita percaya, itu Mas'adul Malaikahnya, pintu gerbang turun naik malaikat. Pintu gerbangnya. Nah, langit pertamanya, wallahu alam, nang mana nanti ngaran di langit. Tapi tempat turun naik malaikatnya itu diperkirakan 45 km dari bumi, dari Baitul Maqdis. Nah, yang jadi pertanyaan ulun pulang, memang jarak itu sudah dipadahkan, saitu tingginya. Pertanyaannya, apakah kita bisa melihat Mas'adul Malaikah itu? Tempat turun naik malaikat itu bisalah kira-kira kita melihat. Wallahu a'lam bissawab. Inilah hebatnya Nabi kita Muhammad, diperjalankan oleh Allah dari tempat yang nyata menuju tempat yang tidak bisa dijamah oleh pandangan mata secara zahir. Mulai dari perjalanan Nabi di muka bumi dinaikkan ke langit, ini perjalanan yang super ajaib dan bertolak belakang dengan akal manusia. Nah, sehingga Isra Mi'raj ini hanya bisa diterima dengan keimanan. Bila menerimanya dengan akal, pasti pian kada percaya. Pasti dah. Mana-mana aja ada kayak itu. Ternyata kada harapan pian percaya. Jangankan pian sekelas Isra Mi'raj, karomat wali pian kada kawan nerima pakai akal. Pian nerimanya pakai iman. Karomat wali, contoh karamat Abah Guru Sakumpul, musim kemarau, lalu orang meminta kepada beliau agar memohonkan kepada Allah hujan turun. Sidin turun pada rumah mengguyang pohon pisang. Diguyang pohon pisang, mau banyu turun pada langit. Coba pian pikirkan, apa hubungannya pisang dan banyu hujan?
Coba pikirkan, adalah nyambung. Jakanya pisang tuh betali sampai ke langit. Ada kawa disambung-sambungkan menurut akal. Oh, gara-gara diguyang pisangnya mau luruh banyunya. Tapi ini kadang pisang diguyang mau turun hujan. Tarima aja pian pakai akal, pasti kena kawa. Ukur aja pakai akal, pasti kena kawa. Maka itu diterima pakai iman, bukan pakai akal. Isra Mi'raj pun demikian, mau ukurnya pakai iman, bukan pakai akal. Nah, sehingga kejadian ini Allah katakan wa ma ja'alna ar-ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas. Apa-apa yang telah kami perlihatkan kepada engkau ini merupakan fitnatan linnas, ujian bagi manusia. Ketika Nabi menceritakan itu kepada manusia, ada yang tambah beriman sekelas Abu Bakar Siddiq dan kawan-kawan sidin. Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil urujis sidqu wa fa'ahlahu. Abu Bakar beruntung karena menjadi orang yang mempercayai Isra Mi'raj. Sedangkan kelompok lain ada yang tambah ingkar kepada Nabi kita Muhammad, sekelas Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal tambah ingkar? Karena Abu Jahal mau ukur pakai akal. Kami haji Abu Jahal mulai Makkah ke Palestina sebulan pakai onta. Kau bapak dah tulak malam tadi, bulik malam tadi. Mana-mana kawa bapel Abu Jahal. Ya itu karena Abu Jahal mau ukur pakai akal. Lalu inya tambah menentang kepada Nabi Muhammad. Nah, tapi inilah Nabi kita Muhammad. Apapun yang dilihat sidin dikisahkan secara gamblang tanpa ada dikurangi sedikit pun. Karena memang sifatnya Nabi dan Rasul ada 4 sifat wajibnya kan: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tabligh ini Nabi dan Rasul itu menyampaikan apa nang didapat itu nang disampaikan, kada ditambahi, kada dikurangi. Kada berkukulitan menyampaikannya. Risiko apapun di hadapan itu dihadapi oleh mereka. Itulah Nabi kita Muhammad. Nabi kada takutan orang sarik lawan sidin. Nabi kada takutan nyawanya dihilangkan orang. Yang penting risalah dari Allah sampai kepada umat. Itu Nabi kita. Padahal pas Nabi menyampaikan kebenaran itu baratnya luar biasa pian. Barat menyampaikan kebenaran ini. Jangan pian anggap menyampaikan kebenaran itu nyaman. Liwar baratnya. Ini tugas para Nabi dan Rasul. Dan ini pula tugas para pewaris Nabi dan Rasul. Siapa yang dipilih oleh Allah jadi pewaris Nabi dan Rasul, wajib berani menyuarakan kebenaran. Sekalipun diri seorang dimacam-macami orang. Qulil haq walau kana murra. Katakan kebenaran sekalipun itu pahit. Qulil haq walau ala nafsik. Katakan kebenaran sekalipun dirimu disambati orang, dirimu dicaci maki orang, dirimu bahkan diancam orang, hendak dibunuh orang dan lain-lain sebagainya. Jangan takutan mengatakan kebenaran, karena saat dimana kita berada di jalan kebenaran, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Pasti pian. Tapi wayah ini zamannya ya Allah, ini sudah zaman yusaddaqu fihil kadhib wa yukadzabu fihi shadiq. Orang nang salah, orang nang dusta dibujurakan, nang bujur didustakan. Ini zamannya wah ini nah. Bila kada sesuai wan kehendak orang disambati orang. Bila kada sesuai lawan kehendak bubuhannya bisa diancam orang. Kayak itu toh, ini zamannya sudah. Ayo makanya berat pian di akhir zaman ini mengatakan kebenaran. Berat benar. Ulun berikan contoh. Wayah ini orang banyak menganggap sebuah kebenaran itu sepertinya kayak sesuatu hal yang mestinya jangan terjadi di masyarakat. Ulun berikan contoh. Bila orang berpacaran itu di masyarakat menganggapnya biasa. Bujur aja lah. Bila ada lakian wan binian berduaan, berboncengan, bahkan terus apa-apa nanti gawinya, itu di kampung biasa aja. Kada abut kada. Tapi bila sudah terdengar orang berbini dua, abutnya sekampungan. Coba pian pikirkan. Pacaran nyata-nyata haram.
Karena dalil di Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, yang mendekatinya haram. Nah, terus bepacaran dianggap lumrah, bepacaran dianggap biasa, dan orang kadada tumbur seikong-ikong. Tapi bila sudah orang kawin nang kedua, menambahi bini, halal, bawali, basaksi, halal menurut pandangan agama. Lihat jadi masyarakat tumbur semingguan paling kada habarnya panasnya itu. Di warung disambati orang, di gardu disambati orang, di pahumaan disambati orang, di pasar disambati orang. Padahal nang kita gawi bujur, tapi kenapa maka disambat? Inilah kebenaran sudah samar di mata masyarakat. Kenapa maka samar kebenaran itu? Karena otak masyarakat kita sudah dicuci oleh tampilan-tampilan yang tidak bertanggung jawab. Otaknya dicuci oleh televisi, otaknya dicuci oleh HP, sehingga otak ini ketika disampaikan dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari hadis, mereka menolak mentah-mentah. Mereka lebih percaya TV, mereka lebih percaya HP ketimbang dalil yang diucapkan oleh para ulama. Apakah ini terjadi di kampung kita? Terjadi apa kada? Ini contoh. Di mana-mana ulun survei, bila ada orang babini dua tumbur. Pertanyaan ulun, salahkah orang babini dua? Salahkah orang babini dua? Ibu-ibu, salahkah orang babini dua? Lakian diam. Salahkah orang babini dua, ibu-ibu? Astagfirullah. Bu, pian menyalahkan dalilnya di mana? Wani-wani pian menyalahkan. Alasan pian menganggap babini dua itu salah apa? Kenapa? Bu, biasakan ujar orang Banjar sebelum berucap itu banganga berdahulu. Bapikir dulu, hanya nyambat bapandir itu jangan pakai ego, pakai emosi, jangan, karena emosi tidak menyelesaikan masalah. Bapandir itu biasakan pakai hati yang dingin, pikiran yang tenang, kayak itu. Jangan mengedepankan ego. Anda selamanya kalau pakai ego tidak akan dianggap orang pintar. Anda dianggap orang yang kurang pintar. Bu, Anda mengatakan salah, Anda berucap, Anda berani bertanggung jawab. Sekarang ulun balik nanya kepada pian, kenapa salahnya orang babini dua? Apa salahnya orang babini dua? Mohon dijawab. Mohon dijawab, ibu-ibu. Salahnya di mana, Bu? Jangan-jangan Anda mengatakan salah ini cuma dengan kehendak emosi hati Anda, karena suaminya itu terbagi itu dan ini, akhirnya Firman mengatakan salah. Ukuran kebenaran dan kesalahan itu tidak memakai ego, Bu. Ukuran kebenaran dan kesalahan, satu diukur dengan Al-Quran, dua diukur dengan hadis, tiga diukur dengan kata-kata ulama. Ada dalil-dalil dan referensi yang kuat. Anda mengatakan salah, dalilnya di mana? Halo, halo, Bu, yang madahkan salah mohon bicara. Dua nila. Sebenarnya kayak ini, Bu Ai. Kami sebagai laki-laki difahami oleh Allah. Allah memahami pian sebagai wanita dan Allah pun memahami kami sebagai laki-laki. Sampai belak-belakan Allah Ta'ala mengucapkan di Al-Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Lalakian, nikahilah bibinian yang baik bagi ikam 2, 3, 4. Ini Al-Quran, Bu, berbicara Al-Quran. Lalu Allah memberikan peringatan di ujung, silahkan kalian menggawi 2, 3, 4
Tapi ingat, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Mun ikam takutan kada kawa adil, cukup saikung haja. Mun takutan kada kawa adil. Nah sekarang bagi laki-laki, Anda ukur diri Anda, apakah Anda kira-kira bisa berbuat adil atau tidak? Kalau Anda bisa berbuat adil, monggo nambah istri. Adil nafkah dohir dan batinnya, rumahnya diperhatikan, pakaiannya, makanannya, ongkosnya, habis itu apa nafkah batinnya, habis itu perhatiannya, kasih sayangnya. Pian kawa adil, silahkan nambah bini. Tapi kalau pian lalakian naik kada kawa adil, cukup bini pian seikung aja, jangan lebih. Setuju ibu-ibu? Bagus. Ya kayak itu Pak, lan bibinian yang bahano ambong kena hantak lang. Itu aja. Bahano ambong hantak, bahano ke atas akan ke bawah akan melang. Nah, itu aja binian tuh jangan tapi karas. Seikong aja, tapi mun kawa adil silahkan menambahi. Bu, yang perlu pian perhatikan, toh misalnya kami ternyata diberi Tuhan kemampuan untuk berbuat adil. Pertanyaan ulun, jawab jujur, apakah pian mau mengizinkan laki pian kawin lagi? Kada ajar, kada mau oleh. Sekarang ulun berikan gambaran. Misal laki-laki bebini 4, di rumahnya sarumah inya bebini 4 nih, akur ke 4-4-nya. Itu bisa pian bayangkan biar seikong bemasak, seikong betetapas, seikong besesapu, seikong malap lantai. Gawian rumah sakali hadap tuntong karena beempat menggawi. Tidak maukah ibu-ibu direngankan bebannya di dalam rumah? Kada mau oleh. Ya Allah. Sekarang ibu dengarkan hadis Nabi ini. Mendekati kiamat, Rasulullah pernah berucap dalam hadisnya, inna min asyratis saati, sesungguhnya sebagian tanda mendekati kiamat ayyur fa'al ilmu diangkat. Tanda kiamat itu buena kayak tasbih. Tasbih itu bila inya pagat, maka tanda berikutnya maumpati. Paham lah pian? Ini tasbih ini kan berjarak. Bila tasbih ini pagat, tak pagat, maka gugur bijinya sebiji, nang lain maumpati. Paham kah? Yang kayak tasbih, tok 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 keluaran. Bila mau keluar tanda kiamat tersebut, keluaran bertaan. Dan itu bersambung sampai kiamat benar-benar terjadi. Nabi menyebut ayyur fa'al ilmu diangkat. Bila ilmu diangkat, keluarlah nomor 2, wa yadharal jahal. Bila ilmu diangkat, kabungulan merajalela. Itu sudah terjadi. Ulama-ulama kita banyak yang wafat, maka tampillah nang bungol-bungol. Ulama-ulama kita, guru-guru kita banyak yang meninggal dunia, maka wani bermunculan nang bungol-bungol, nang ilmunya kada sampai. Apakah inya gaya-gayanya, bahkan pakaian mereka kadang-kadang melebihi ulama. Ulama yang pakaiannya seperti apa, mereka lebih daripada ulama. Padahal sekolah kada, baca kitab kada bisa, hukum kada tapi tahu, bapoko gamis muat bertiga ganalnya, bolang kayak kataraan hayam, tasbih kayak bigi kaminteng. Bapukul nang kayak itu, akhirnya mereka tampil menipu masyarakat, menipu orang banyak pun percaya. Kenapa orang banyak percaya? Karena nang banyak bungol juga. Nya kada mengaji lalu mudah ditipu orang. Bahkan kena masuk ke satu daerah, masuk ke mana-mana, mengajarkan ajaran nang lain-lain pada guru-guru bahari. Akhirnya sembahyang tamat. Bila hendak masuk ke pengajian sidin bayar 250. Kaina bilanya kawa manabus 2.500.000 dapat sertifikat surga Firdaus. Bujurlah guru nampian sambat bujur. Suah ulun mana muek.
Bila masuk wadah sidin bayar 250. Bila hendak menabus sertifikat surga Firdaus bayar 2.500.000. Sembahyang kada lagi, puasa Ramadan bebas, bajakat kada perlu, naik haji kada perlu lagi. Cukup 2.500.000 dapat surga Firdaus. Matian dah orangnya. Kayak apa dalam kubur tahu juga. Pokoknya matian dah, belajarnya tah malam rajin jam 2. Gurunya tangan-tangan ada baju. Nang belajari nih. Nah, ayo banyak aja muridnya yang percaya wali aja guru kami itu. Ujar. Apa-apakah persambatan anak muridnya? Sembahyangan kada lagi biar. Nya melihat orang sembahyangan tawakannya. Dia aja bubuhan nang kada sampai. Hakon dia junggang-jungging dia sembahyangan. Coba kita nang sampai nih kurihingan, ajar asa ingat aja ya sudah. Nah, ada ilmunya ulun suah menemui nang kakak itu. Alhamdulillah buhan pian dah suah lah boleh tetamu oleh. Musawat di Malintang nih ada sikat aja lagi. Ya apa daerah nang banyak pondok pesantren banyak tuan guru sawat muncul ilmu nang kayak itu bepala bener. Nah ini tanda pertama ilmu diangkat, kejahilan merajalela. Bila sudah jahil merajalela wayab syuwaz zina, zina tersebar di mana-mana. Ini bebas zina tersebar di mana-mana. Orang begawi zina tuh kayak kada aasaan. Bahari orang takutan bezina, wah ini kada aasaan. Lah hendak nukar-nukar banyak aja berjajah di pinggir jalan. Kalau jalan yang berlobang bu ibu itu masih bagus, tapi kalau lobang yang berjalan ini bahaya. Jalan berlobang banyak aja nah nuju nang Malintang hendak nuju ke Mangguruh tuh banyak aja jalan berlobang itu masih kawa di hayau dan itu bebas mahayaunya. Tapi kalau lobang nang berjalan ngeri ini. Maka pian bila sekali membuka aplikasi bejurut masuk aplikasinya MyChat itu hibak ada tawar menawarnya. Ini 2 jam 800.000 ya bang, menawar si abangnya nih kawal aja mun 200.000 aja ajar ada no 10.000 pian kan kayak apa bungolnya 10.000 hakon di pala lalakian tapi pang barangnya lirut cicok kayak 10.000. Guru jar pian ini di mana tahu guru jadi pian tahu kisah nang itu. Nah ulun nih bu pak kawan banyak, jangan pian kira ulun nang kakak ini kawan bubuhan pesantren buhan tuan guru. Kawan ulun ada nang Panjabelayan bujuran ada na ahli jablay, ada nang kada bisa sembahyang. Kawan ulun banyak, ulun bisi kawan. Ada kawan ulun nang kada nang balang kambingan sembahyang, tapi orangnya harap bila menambahi orang macam-macam. Orangnya aja menyembahyang. Pas sekali inya menambahi orang ano di sambati hanto. Inya kan kada tapi menyembahyang. Pas apa namanya menambahi itu orang tuh pas kan rahatan kana ditambahinya sama pada hantu aja beranian aja. Ya Allah, nasib jurang kayak ini. Kita tuh pak sebujurnya kada dilarang bakawan lawan orang jahat. Kenapa dilarang? Kisahnya nih dilarang karena penjagaan aja. Mun iman kita kada kuat kita bisa tak umpat. Tapi lamun iman kita kuat silahkan bakawan lawan penjahat. Kada apa-apa. Dengan penjahat pun boleh kita berteman untuk menginsafkan dia ke jalan Tuhan. Boleh bakawan orang jahat mempengaruhi mereka pas buhannya menjablay. Nah kita juga umpat pandiran nyata supan anak menjablay asalnya mulai rumah dah akur dah anak menjablay. Pas melihat kita ada asaan aku jumun guru nih ada jar kita mandiri sidin aja ya jangan menjablay kan akhirnya kada jadi menjablay. Nah situ nya bagi kisah anu guru kami ini membuka aplikasi ini opiniannya no ini macam-macam jadi kita tahu kisah kayak itu ya nah sampai 10.000 tadi ada jualan 10.000 tuh kayak pegerang barangnya ma guru aja tuh bener jar. La ilaha illallah jahati paninian itu berarti paninian bisi aplikasi MyChat kayak apa kisahnya. Nini sadar nih sadar Tuhan awak
para maghrib dah kada sadar juga. Ya Allah, mudahan kita selamat berataan lah. Yabshuwaz zina, tersebar zina di mana-mana. Wa yushrabal khamru, arak dikonsumsi di mana-mana. Bebas, mabok di pinggir jalan. Ulun sekali bulik ceramah hendak diranjah orang mabok. Ujuran. Jam berapa yo kami bulikan? Jam 9 ke jam 10. Nya ceramahnya imbah maghrib pas jam 10-an kami bulik. Mobil kami nah hendak diranjah. Nya sepeda motor nah aja ambil nunggang. Ngajar. Di sepeda motor kayak nang ditampur angin. Ajar hati, untung supir ulun kada parahatan ngantuk. Jakainya parahatan mengantuk selesai itu kejadian. Habis diranjahnya. Inya no meranjah kami, karena kami kada meranjahinya. Itu kayak apa mun di kepolisian itu urusannya tuh. Dilihat dari apa itu? Apakah mobil yang salah atau bagaimana? Yang salah yang meranjah, walaupun sepeda motor yang meranjah duluan. Penyebab kejadian itu gara-gara dia kan, jadi ya otomatis yang salahnya dia. Tapi kalau ada CCTV kan nyaman. Yang jadi masalah jalannya kada pakai CCTV ini, maka tanggapan orang sekali ya mungkin salahnya mobil. Tapi insya Allah kalau ahli dari kepolisian, mereka ketika TKP, olah TKP, mereka akan mencek, oh ini ternyata yang salah. Nah itu, tampul ada polisi jadi betakon kita supaya paham kisahnya kan. Suahulun sekali hendak diranjah orang mabok gitu. Bila sudah yushrabal khamar, muncul lagi tanda-tanda berikutnya. Apa tanda berikutnya? Wa yaksuran nisa'u wa yaqillar rijalu hatta yakuna li khamsin imra'atan qayyimun wahid. Binian banyak, lakian sedikit, bandingannya 50:1. Itu tanda kiamat, Bu. Ulun memprediksi saat ini binian 25:1. Mendekati kiamat 50:1. Wah ini sudah 25:1. Ulun kira-kira aja bang, punya salah kada bapak aja nggak ada ini kira-kira 25:1. Coba ibu-ibu bayangkan, ibu-ibu bayangkan lakian satu biniannya 25. Kalau ibu-ibu tetap keras tidak mengizinkan suami ibu kawin lagi, maka bibinian yang lain siapa yang membahagiakan mereka? Apakah ibu hanya mau bahagia sendiri, tidak mau membagi kebahagiaan kepada yang lain? Mestinya ibu sadar, ibu bahagia, orang lain harus menikmati kebahagiaan itu. Ayolah Bu, sadarkan diri Anda. Bagaimana sisanya bibinian yang lain itu kada ada yang memakai. 25:1. Jadi ulun berharap Bu Ibu, semuaan lalaki nang di sini bininya 4. Untuk apa? Untuk sedikit menyeimbangkan populasi yang tidak seimbang ini. Ibu-ibu karena kebanyakan, lakiannya sedikit, supaya biniannya ada yang memperhatikan, ada yang membahagiakan. Mereka tidak bertarung nyawa untuk hidup ini. Maka ulun memberi saran, tolong buka hati pian, sadarkan otak pian, izinkan laki pian kawin lagi. Setuju ibu-ibu? Kenapa gerang pian libu karasnya urusan nangka ini? Jaka diiyakan apa susahnya? Coba Bu jawab pertanyaan ulun. Ulun dapat takon, apa yang paling pian takutkan di saat laki pian kawin lagi? Kada adil. Kada adil kah Bu? Bu, dengarkan baik-baik. Jangan dibiasakan memponis seseorang sebelum Anda membuktikan fakta dan realita yang berbicara. Kalau Anda berani mengatakan tidak bisa adil, mana buktinya? Anda saja belum mencoba. Ibu-ibu siap mencoba? Cobai dulu Bu, cobai supaya pian tahu adil apa kada. Setuju Bu Ibu?
kada adil leh. Napa lagi alasannya lain pada kada adil? Apa? Hah? Barat sabalah tuh ya kada adil. Kamana gerang baratnya? Amonnya bini pertama lamak, bini kedua kurusnya tak barat nomor 1. Iyalah, barat nomor 1 tuh ngarannya. Bini pertama lamak guru wajar. Tapi untung lalakiannya bini lamak tak. Ulun ingat pantun guru Bahari waktu melajari kitab Fathul Mu'in. Sidin menjelasakan Sidin bibinian itu bila pinggulnya sakilan tahan sudah dilapok. Ngerti lah dilapok, dikawinakan. Bila pinggulnya sakilan kawada kawin binian tak. Apalagi kayak gadur genalnya. Alahan pada apa lagi tuh aja bela lambat ngawinakan. Lalu Sidin bapantun nih ujar Sidin nyaman-nyamannya memakan tiwadak, limbahnya talah buang kalicak. Nyaman-nyamannya bebini lamak bentuk ulun kada wani pakai mic sambati orang merah. Dengar lah pian tadi dengar lah. Alhamdulillah ada. Doan ni ulun nak kayak ini kin padahal buahnya guru lanji tahu lah. Lagi belak-belakan menyambet nang kayak itu mungkinnya. Ya Allah, apa Bu alasannya Bu? Alasannya apa? Takutan kada adil, takutan barat sabalah, apa lagi? Kada hendak bergantian umat. Kada hendak bergantian. Apanya nang kada hendak bergantian tak? Lato-latonya tuh lah. Duh, ibu-ibu. Memangnya ibu pian tuh merasa kamu nih nyapa ganti-ganti nang kakak itu. Kakak itu ibu kan ada ingohnya juga kalau pak. Ya Allah bu kada akon bergantian deh kepalanya. Lato-lato tuh lah di palarangan. Ya Allah ibu istighfar bu, istighfar. Apalagi Bu yang pian takutan? Hah? Paling pian takutkan saat laki pian kawin apa? Hah? Apanya Bu? Dada lagi alasannya? Habis sudah. Duit jadi masalah apa kada Bu? Masalah. Duit jadi masalah. Bila laki pian kawin lagi, apa masalahnya? Tak bagi 2. Rajaki itu buai kada berkurang kada bertambah. Pian bila madahkan rajaki itu gara-gara bini kedua rajaki berkurang berarti tauhid pian lamah. Belajar lagi tauhid supaya nang mudah menerima keadaan. Kasih sayang jatah bagi jar tuh. Kami ini jadi lelaki mahir dah berbagi sayang tahulah. Sayang wan umah, sayang wan abah, sayang wan ading, dan kami tanggung jawab. Mulai lagi halus kami dilajari kayak itu. Jadi mun kami tambah lujur babini 2, 3, 4 mahir dah berbagi sayang ada bapak. Bini tuha kami sayangi, bini anom kami sayangi, apa susah? Lah bolah buka hati pian, izinakan laki pian kawin lagi. Setuju? Lalakian kalau kita kawin sama-sama nambah lagi, setuju? Tuh Bu, dengarkan. Itu curhatan laki pian. Mereka ingin kawin lagi. Kalau kalian wahai para wanita bertanya apa yang laki-laki cari ketika ingin kawin lagi, kalian tidak akan pernah mengetahui apa sebenarnya isi hati kami. Bu, jangan pian kira pria itu hidupnya tidak menderita. Pria itu hidup penuh beban, tapi beban yang kami alami kami simpan rapat-rapat supaya kalian tetap bisa tersenyum. Tapi dibalik beban yang kami derita itu membuat kami ini sedikit ada gangguan hidup. Dan untuk menetralisirkan gangguan tersebut kami butuh refreshing.
Refreshing yang paling nyaman itu tidak lain dan tidak bukan, di sini ada penghibur, di sana ada penghibur. Kawala pian memahami itu. Sapalih gue ulun mendengar kayak ini nah. Apa gerang jangan dicari lalakian tuh jar mau hendak babini dua. Kakak itu wajar rasanya. Stop pian berucap seperti itu. Karena rasa yang paling mengetahui cuma kami. Kami sebagai laki-laki punya rasa loh Bu. Jangan hanya Anda yang menuntut ingin dibahagiakan, kami pun menuntut ingin bahagia. Kalau kami bisa membahagiakan kalian, kenapa kalian tidak bisa membahagiakan kami? Mestinya ada timbal balik dong. Ayo kita sama-sama membahagiakan yuk. Akur ibu-ibu. Pian ini sudah menuntut minta bahagiakan, iya aja Pang. Abahnya tukarakan Pang baju sisa, abahnya tukarakan Pang LS, abahnya tukarakan Pang ini, tukarakan sararia itu dan ini, macam-macam menuntut lawan laki. Kami tukarakan, menangis dompet kami. Di balik senyumnya para wanita ada tangisan para pria. Dompet karing tahulah. Tapi kan apa-apa buai, makin banyak kami memanjakan membahagiakan pian, insya Allah hidup kami pun makin berberkah. Nah itu baru bini pertama di berberkah, apalagi banyak bisi bini tambah berkah. Nah itu ayolah Bu, buka hati pian. Mulai malam hari ini buka hati pian, buang ego pian, dinginkan otak pian, izinkan laki pian kawin lagi. Sekali lagi ulun bertakon, siapkah pian mengawinkan laki pian? Ya Allah, ya Allah. Ya sudah, amunnya bibinian kada mau juga mengawinkan kita, wahai para lelaki, mainkan cara kita sendiri. Ya Allah, ya Rabbi, bibinian karas bener he. Ya sudah ada ampeh dah kita bahas nih ampeh dah. Pertanyaan ulun terakhir Bu, saat ulun menyampaikan ini mungkin ibu-ibu tersinggung, mungkin ibu-ibu ada hatinya yang kada nyaman gara-gara ulun menyampaikan ini. Pertanyaan ulun, ketika ulun menyampaikan ini, apakah pian sarik lawan ulun? Jawab jujur, apakah pian sarik lawan ulun? Bagus. Kalau pian kada sarik, ulun berjanji tidak akan berhenti mensosialisasikan poligami. Tujuannya supaya apa ini disosialisasikan? Supaya masyarakat itu bujur-bujur sadar loh. Bila ada orang menggawin angka itu, jangan Pang dikomen, jangan Pang disambati, karena ini sesuatu yang halal. Apalagi guru nang kawin jangan disambati. Ini guru nang kawin abut bapak bagus, tuan guru tuh banyak bisi bini. Kenapa? Demi mencetak generasi-generasi yang soleh solehah. Karena tuan guru mau ulahnya beradab. Lain orang nabu bungulan tahu kujak aja. Guru kan mau ulahnya beradab. Maka bagus mun tuan guru babini banyak. Setuju? Amunnya guru babini banyak, setuju? Pacah suaranya. Amunnya guru babini banyak, setuju? Apa susahnya mengatakan setuju? Pian bekula kada lawan guru. Bapak apa kada nama larang lah. Bapak malarang. Apanya? Oh, pian merasakan bagaimana perasaan perempuan saat di madu. Ketika ada satu wanita hatinya tersakiti, kalian merasakan sakit itu? Bujur, bujur kayak itu Bu. Pura-pura kada tahu aja Bu. Apa kan yang terjadi lan orang pura-pura kada tahu aja. Mengguru babini dua bagus, dukung. Kayak itu orang. Lu kada guru babini dua. Ini apa iyanya mula status berdahulu. Aku hanya dapat info bukannya aja. Guru si ado babini pulang. Apa masalahnya guru kawin lagi? Salah lah guru kawin lagi. Kok ada salah tuh berenai. Jangan ditumburakan, ini ditumburakan sampai ada nong di Facebook mah anda. Inilah boleh jadi bini guru Yanur nomor 2. Ujar.
bininya yang pertama aja bercadar, nah nomor 2 kada aja. Berarti ngini iya seekongnya pandir kisah bini terus kemungkinan ini bininya aja. Dusta benar nginto di medsos tuh dusta. Mana ada itu bini kedua itu nomor 3. Kenapa, Bo? Marinyot gue suruhnya menambahi lagi marinyot tahu. Ya Allah ya Rabbi. Nah, kembali ke pembahasan. Inilah kebenaran ma'asyarul muslimin. Orang berpacaran kada gigir, orang berbini 2 gigir. Kebenaran ini kayaknya dianggap seperti kayak apa yolah, dianggap kayak benalu, kayaknya tuh kayak risih banget lawan kebenaran, padahal itu kebenaran. Kenapa maka disalah-salahkan? Ayolah belajar memahami yang benar, katakan benar, yang salah katakan salah. Nah dintoh belum nak batakon lagi luan pian, mandi pangantin tuh salah kakadakah? Coba jawab jujur, mandi pangantin tuh salah kakadakah? Nah dua ini jawab. Sudah kisah nang kawin pak iyanya jawab kodok. Orang bermandi-mandi pengantin salah apa kada? Salah apa kada? Nyaringi salah apa kada? Kada. Tapi adalah mandi pengantin itu nang salah. Adalah nang salah. Ada masalah mandinya tidak dilarang. Yang salah apa? Pas mandi pengantin di halaman rumah, terus pengantinnya batapih dadaan. Iyalah, orang mandi ada bemukana adalah. Pasti pengantin batapih dadaan. Bu, yang salahnya yang mana? Buka auratnya itu yang salah. Kenapa aurat pengantin ditampaykan di tengah umum? Anda silahkan mau mandi pengantin, tapi aurat Anda ditutupi. Silahkan anak mandi, siapa yang melarang? Mandinya pakai mayang, pakai talasan kain kuning, kan ada jadi masalah. Hendak hirang ke hijau ke biru ke talasan kan ada jadi masalah. Yang penting aurat pian ditutupi. Tapi pian mandinya betapih dadaan. Jadi nama nonton ini kada fokus lagi. Maka nama nonton kada binian aja, lakian mencangi. Ya Allah, jemu kayak ini balahan kustila gendalnya kayak apa malam kina. Ayo bian. Salah apa kadang kayak itu? Salah. Makanya pian harus jeli melihat mana yang benar, mana yang salah. Mandinya tidak salah, tapi gawian membuka auratnya itu nang salah. Paham nggak? Salahlah orang mandi ke sungai. Ulun dapat takon, salahlah mun orang mandi ke sungai. Kan dah salah. Tapi nang salah nama nayo mandinya batapih dada adalah di sungai itu nang mandi bemukena dada lah mandinya batapih dadaan. Jadi nang salahnya nama batapih dada, maka batangnya di bawah jembatan. Nah istilah lalakian singgahan di atas jembatan. Aku jamun kakak ini barangnya mandi hari-hari gin hakon diem di jembatan nek. Otak lakian error jadinya gara-gara melihat pian membuka sayangi pangbuai awak pian, sayangi awak pian tuh disayangi, jangan diumbar ke tengah orang. Aurat itu boleh pian perlihatkan kepada nang halal. Pian lawan laki itu kada ada aurat lagi, la aurat lahuma. Orang dua laki bini tidak ada aurat bagi keduanya. Pian bisa hendak gue-guean di rumah dua laki bini kan ada masalah. Yang bini batil anjang, yang laki batil anjang bermukahan lagi di rumah. Siapa yang melarang? Kan ada. Karena dua laki bebas itu orang dua laki bini bebas. Hendak kayak apa aja bebas. Nah itu Allah Ta'ala tuh pian ya Allah adilnya Allah lawan kita lah. Kita bila di tengah-tengah orang berisi rasa sopan, tapi bila kita di hadapan pasangan kita rasa sopan tuh hilang jadinya. Itu alhamdulillah Allah bersifat adil lawan kita. Coba ulun kada kaum bayangkan mun Tuhan kada mencabut sifat sopan kita lawan pasangan, ulun kira dede nama obatianannya pasti biar. Napa jadi kada mau obatianan? Aku sopan jinyang bini, aku gin jinya laki sopan juga, akhirnya kada ada apa-apaan.
Tapi Allah bersifat adil. Pas orang sudah dua laki bini, rasa sopan itu dicabut pian. Coba aja pian rasakan. Bahari rahatan awal-awal kenal dengan pasangan, pian susupanan gak ada? Sopan gak ada? Hendak bakantut di hadapan calon laki, calon bini, diarit gak ada? Pas sudah jadi bini jadi laki, bakantut diarit apa bebalasan kantut? Jawab jujur, tidak apa-apa. Biasanya orang sudah berumah tangga, kantut itu bertitimbakan. Nyembini mangantote, dia nyembini mangantote nih. Nyak laki membelas, bau. Bebalasan. Kenapa itu bisa terjadi? Rasa sopan itu dicabut Tuhan di hadapan Mang Halal. Dari itu ada hikmah. Supaya antara dua laki bini ini jangan sampai talalu menjaga nang kaya belum berkenalan kayak itu nah. Makanya ada di dunia tasawuf tuh kayak ini Bian. Istilah di dunia tasawuf itu ada hujan kah? Gerimis. Tahane. Ada istilah di dunia tasawuf, tarkul adab minal adab. Melepas adab itu bagian daripada adab. Paham lah Bian? Melepas adab bagian daripada adab. Nah kayak hadapan pasangan tadi pian lamun di kalambu bekarudung becadar liput di kalambu luput nginto. Hadapan laki itu pian pakaian transparan, you can see nan dipakai, katiak kelihatan, kustila kelihatan. Kayak itu di hadapan laki. Mun sudah keluar hanya liput, kayak itu jangan tapaleng. Ini bilanya di dalam rumah liput, banyak keluar, habis nang bahu yabangan. Nah itu luput ngarannya. Nah itu tah. Hujan leh. Tahan nih ya. Nah kembali ke kisah tadi. Jadi ini kebenaran. Jangan takutan mengatakan kebenaran. Ayo yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Lihat ya abah guru sakumpul bahar itu sidin membaca kan ada baku kulitan. Pokoknya bila bujur padakan sidin bujur, bila salah padakan sidin salah. Selesai. Biar apakah risikonya, apakah nanti dihadapi, sidin kada peduli. Yang penting tugas sidin menyampaikan kebenaran. Hingga situ kan nanti disampaikan. Mudahan ada barokah dan manfaatnya. Ulun minta rela, amun ada salah ada khilaf. Nah hadir barataan panjang umur, sehat afiat, diluaskan rezeki nang halal, kabul barataan hajat, namana tahutang mudahan lakas lunas. Nang mana belum kawin lakas kawin, namanya belum anak lakas bisi anak, yang sudah bisi anak-anaknya Pak Asian, salihin salihat, hidup kita berberkat selamat dunia sampai akhirat, hidup beriman meninggal membawa iman. Minta rela minta halal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.